Shalom pemirsa, jumpa lagi dengan saya Tabita. Kita akan membahas dari buku Allahku yang ajaib dengan judul Air yang Tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang yang menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Kami senang untuk berbatasan tanah dengan Love Creek, sebuah taman seluas 150 akre dikelola oleh Barron County di Michigan. Kapanpun kami mau, kami bisa berjalan keluar melalui pintu belakang rumah kami, berjalan ke jalan beberapa kilometer melalui hutan mapel yang berbuah matang, lapangan terbuka dan rawa-rawa, serta melalui tepi sepanjang aliran gemericik sungai dengan kolam yang tenang. Itu bisa berlangsung melalui pertengahan Maret sampai Juli saat parade bunga liar musim semi yang spektakuler. Dari hutan tampak mencoklat hingga musim berubah saat tumbuhan menjadi hijau penuh rumput setinggi lutut. Maka kami berhenti sejenak untuk mempelajari secara cermat, mengamati sejumlah spesies bunga ephemeral musim semi. Setelah musim dingin bersalju yang panjang, kami keluar menuju jalan untuk menikmati bunga mekar di awal musim semi, di mana bunga-bunga itu menjadi salah satu berkat khusus Allah bagi keluarga kami. Berita itu baru saja diterbitkan di Environmental Science and Technology, menunjukkan masih ada lagi berkat ketika berjalan di hutan yang menghijau. Hal itu juga mengangkat inspirasi Daud si pemazmur. Anda tahu Joe Barton, peneliti senior di Interdisciplinary Center for Environment dan Society dan penelitian utama pada program Department of Biological Science Green Exercise di Universitas Essex di Inggris, telah menunjukkan bermanfaat berolahraga di alam bagi kesehatan. Ia banyak bekerja dengan timnya selama dekade terakhir, telah mendokumentasikan banyak berolahraga di alam benar-benar lebih baik daripada di atas treadmill atau sepeda stasioner dalam ruangan. Dia melaporkan hanya 5 menit berolahraga setiap hari di alam akan secara signifikan meningkatkan kesehatan mental. Ya, ini sudah jelas sekali bahwa pada saat kita berada di alam terbuka, pada saat kita berolahraga, itu lebih baik dibanding kita berolahraga di dalam sebuah ruangan, sebuah rumah. Jadi saat kita berolahraga, kita juga dapat menikmati akan keindahan alam yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kita. Di sekitar kita dapat menikmati alam ciptaannya. Ya, kita dapat mendengarkan kicauan burung yang berkicau yang membuat hati kita tenang, dan juga alam sekitar kita dapat melihat bahwa betapa ajaibnya Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada saat kita berolahraga, jangan kita berolahraga di dalam rumah karena kita tidak dapat menikmati karya Tuhan di luar sana. Banyak sekali tempat-tempat yang kita bisa dapat pelajaran dari situ. Nah, dengan melihat alam sekitar kita
dapat merasakan bukti kebesaran Tuhan, bukti penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pada saat ini banyak peneliti yang mengesahkan apa yang tadi saya katakan, bahwa kita harus berolahraga di luar rumah, karena banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat melalui kita dapat menghirup udara yang segar, melihat bunga-bunga seperti yang dicerita ini, bahwa pada saat mereka tinggal di dekat Taman Love Creek, di mana mereka saat melalui jalan itu mereka akan menuju ke taman ini, mereka dapat menemui melalui aliran sungai yang masuk ke dalam kolam yang tenang, dan pada saat itu mereka dapat melihat rumput, mereka melihat bunga-bunga di musim semi, dan berkat bagi keluarga ini. Kita juga sama seperti keluarga ini, kita bisa dapat menikmati hasil karya Tuhan melalui alam sekitar kita, mungkin taman-taman kecil dalam di pekarangan rumah kita, atau kita dapat refreshing mungkin di tempat-tempat yang hijau. Kita dapat merenungkan akan kasih Tuhan. Apa yang paling mengejutkan bagi saya adalah dia menemukan bahwa semua olahraga di alam sangat bermanfaat. Namun melakukannya di daerah hijau disertai gemericik air akan memiliki efek yang positif. Kesimpulan Barton memberikan bukti lebih banyak lagi untuk menganjurkan kita agar hidup dalam sistem lingkungan indah yang dirancang oleh Tuhan, penuh kasih dan peduli, yang telah memberikan kita apa yang kita butuhkan untuk membuat hubungan kita baik dengannya. Saat kita berada di alam, kita akan memiliki hubungan yang baik, hubungan yang baik bersama dengan Kristus. Karena pada saat kita melihat sebuah kuntum bunga yang mekar, kita akan melihat keajaiban Tuhan sampai bunga ini bisa mekar. Pada saat kita mendengar kicauan burung di dedaunan, kita akan merasakan bahwa Tuhan memimpin burung kecil ini sebegitu rupanya sehingga dia dapat memberikan kicauan burung yang merdu dan indah. Dan pada saat kita melihat pepohonan, kita dapat merasakan bahwa Allah dapat hadir melalui lambaian pohon tersebut. Kita dapat mendapatkan sesuatu yang positif saat kita berada di luar, kita berolahraga di luar, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat Barton ini dia mulai memberikan kesimpulan bahwa bukti banyak lagi menganjurkan kita agar hidup dalam sistem lingkungan indah yang dirancang oleh Tuhan. Tuhan merancang sesuatu di sekeliling kita sangat indah. Bagaimana kita menjaga keindahan Tuhan itu, dan bagaimana kita dapat menikmati hal tersebut? Kita harus membuka diri kita melalui alam sekitar kita. Pada saat kita berolahraga, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif yang membuat sistem kehidupan kita akan kedepannya positif bila mana kita berada di alam sekitar kita. Dan di sini juga kami sangat bersyukur di studio kami dapat menikmati alam yang indah yang Tuhan sudah sediakan, yaitu pada saat kita di dalam studio kita bisa keluar dan bernapas dengan udara yang segar. Saya bersyukur berada di tempat ini karena tempat ini begitu indah. Mungkin untuk orang lain itulah ada hal yang biasa, tetapi untuk saya, karena saya pernah tinggal di kota yang penuh dengan polusi, pada saat saya di sini, saya begitu bersyukur bahwa Tuhan memimpin saya
memimpin saya ke daerah ini, di mana saya dapat menikmati keindahan alam melalui bunga, melalui padang rumput, melalui pohon-pohon, melalui kicauan burung. Saya dapat menikmati hal tersebut. Dan pada saat saya menikmati hal tersebut, saya merasakan sesuatu yang positif, di mana tadinya saya stres dengan pekerjaan saya, tadinya saya stres dengan setiap kegiatan saya. Namun pada saat saya berdiri dan menarik napas di udara yang segar, itulah sesuatu yang kembali, sesuatu yang tadinya hilang, yang saya rindukan itu kembali. Saya ingin juga saudara dapat menikmati hal tersebut bila mana Anda berada di sebuah padang rumput atau taman atau melihat bunga. Bila mana kita bersyukur, maka Tuhan telah memberikan kita sebuah taman, di mana taman yang begitu indah, alam yang begitu indah, yang menyatakan kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita berada di sebuah alam sekitar kita, di taman atau di alam sekitar kita, kita dapat menjalin sebuah hubungan yang baik, di mana hubungan kita dengan Tuhan juga akan semakin dekat. Kita akan lebih bersyukur dengan alam sekitar kita, dengan kehidupan kita di alam tersebut. Pada saat kita berada di alam, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita bersyukur dan menaikkan pujian baginya karena kebesarannya. Selalu menyertai kita, membimbing kita di setiap kehidupan kita melalui alam. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Alam yang begitu indah Tuhan telah berikan. Bagaimana kita dapat menikmati kehidupan di alam, dan itu akan membantu kita dalam berhubungan dengan sesama kita, dan juga dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan, saya mengundang engkau untuk berjalan dengan saya setiap hari di taman-Mu. Tenangkanlah jiwa saya sementara engkau membawa saya ke air yang tenang untuk bermeditasi dan berdoa. Ini pada saat kita menggunakan kehidupan kita di alam, kita dapat menjalin sebuah hubungan yang baik bersama dengan Dia. Kita harus bersyukur di tempat kita, dimanapun kita berada, di alam sekitar kita dapat menggunakan waktu yang luang untuk bermeditasi dan berdoa, mensyukuri ciptaan Tuhan yang begitu indah. Biarlah kita hari ke hari dipersiapkan untuk menikmati hubungan yang erat bersama dengan Kristus. Seringkali kita sebagai manusia, kita terlalu memikirkan kehidupan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Namun di sini dikatakan bahwa gunakanlah waktu untuk menikmati alam di sekitar kita. Gunakanlah waktu juga untuk menjalin hubungan yang baik bersama dengan Kristus. Di mana kita berada di alam sekitar kita, kita mengetahui bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ciptaan yang luar biasa. Walaupun sekarang ini kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan masih berbicara melalui alamnya. Kita bisa dapat melihat melalui bunga yang mekar, kita dapat melihat dari dedaunan, pohon-pohonan, kita dapat menghirup udara yang segar, kita masih mendapatkan berkat Tuhan. Jadi persiapkanlah diri kita untuk selalu bersyukur melalui alam di sekitar kita. Biarlah kita terus dibimbing oleh Tuhan ke air yang tenang. Di mana air yang tenang adalah bila mana kita bersama-sama dengan Kristus, kita akan tenang di dekat sisinya. Dan bila mana kita ingin disegarkan, jika kita ingin untuk disegarkan, yaitu dengan firman Tuhan, biarlah kita terus disegarkan oleh
oleh pekerjaan tangannya, melalui alam sekitar kita. Jiwa kita akan tenang berada di sekitar bersama dengan Kristus. Biarlah kita persiapkan hati kita untuk hari ke hari menjalin hubungan yang erat bersama sesama kita manusia, melalui alam, melalui apapun itu, dan juga melalui hubungan kita dengan Kristus. Tuhan memberkati.